Tajahau, halo pengiuman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Di sini Milka dan Wang Jen, orang Manado di China. Baku dapat ulang torang semua. Pengiuman semuanya, jadi hari ini karena di luar cuaca sangat-sangat teramat panas kalianan. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk main-main di rumah saya di sini. Jadi saya akan tunjukkan apartemen saya. Jadi kita akan apartemen tour hari ini karena di video-video sebelumnya kan tidak begitu terlihat jelas ya rumah saya di sini ya pengiumannya. Nah, kita langsung saja. Sekarang saya ada di pintu masuk. Nah, jadi ini dia pintu masuk di apartemen saya di sini ya pengiuman. Ada rak sepatu. Jadi yang di pintunya sebelah sini saya sengaja buka biar sepatunya nggak bau ya pengiuman ya. Ini sepatu-sepatu khusus yang musim panas punya. Jadi kalau di China ini karena 4 musim, jadi semuanya bukan cuma baju tapi juga sepatu ya pengiuman harus diganti ya setiap musimnya pengiuman. Terus di sini ada apa sih ini, kayak tempat taruh-taruh barang, kayak ini barang-barang dogiku kalau mau keluar. Terus ada topi, terus ada di sini bisa gantung mantel yang ya untuk musim panas juga biar kulit tidak hangus ya pengiuman. Di sini ada lampu juga yang sangat indah sekali. Jadi di China ini rata-rata jual lampu yang udah kayak begini ya pengiuman, yang bagus-bagus bentuknya, nggak kayak di Indonesia kan masih ada yang jual-jual lampu jare begitu ya pengiuman, yang lampu neon begitu. Kalau di sini rata-rata lampunya udah bagus-bagus kayak begini. Jadi ini desain rumahnya 100% dari papa mantu saya, mertua saya. Jadi sederhana ya begitu pengiumannya, klasik. Nah kan kalau yang modern punya kayak keramik begini kan udah yang warna-warna gelap, warna kehitam-hitaman ya pengiuman. Kalau ini kita masih ada yang warna beginilah. Tahu kan kalau orang-orang tua ya kan, bapak-bapak pasti seleranya yang seperti ini ya pengiuman. Terus dindingnya semuanya putih ya pengiuman, dicat sekalian warnanya putih, nggak ada warna lain. Ini semua requestan dari bapak mertua saya tercinta ya pengiuman. Dan untuk lampunya ini juga ada yang kecil-kecil bisa ya seperti ini. Nah, terus di sini ada tanaman. Saya taruh tanaman di sini karena di sini kan ada ada kayak dispenser begitu ya pengiuman. Terus dekat toilet. Jadi saya tidak mau dia ada kontaminasi langsung. Jadi saya pakai di sini taruh bunga ya. Terus kita masuk ke toilet, di sini juga bisa pasang lampu ya. Nah, di sini juga bisa mandi apa namanya, kalau tamu misalnya ada buru-buru mau mandi bisa mandi di sini. Terus di sini kurang rapi ya pengiuman karena terakhir di sini ada bocor dari lantai atas. Lantai atas itu udah nggak ada orang, jadi mereka belum perbaiki. Jadi terpaksa kita harus buka ini. Kalau nggak ini bisa hancur kalau airnya tetap dikasih pendam di atas ini ya pengiumannya. Jadi biasanya kalau musim hujan ini kayak ada bocor-bocor gitu, air hujan dari atas kita pakai. Makanya ada ini tuh pengiuman. Ada loyang. Ya, maklum ya pengiumannya. Terus di sini ada kaca juga, bisa cuci tangan, wastafel. Terus di sini ada mesin cuci. Jadi biasanya saya cuci baju di sini ya. Dan toiletnya udah toilet duduk ya pengiuman, sesuai dengan requestan saya. Dan harus ada juga tisu ya pengiuman karena kalau di China kan harus pakai tisu ya untuk ke WC. Nah, terus kita ke living room atau ruang tamu. Di sini juga saya taruh bunga ya pengiuman. By the way, kalau di Indonesia bunga ini mahal kan, namanya bunga dolar ya. Nah, kalau di China ini bunganya murah loh pengiuman. Waktu itu saya beli kayak cuma sekitaran 150.000 pot sebesar ini. Ini saya udah potong-potong loh pengiuman karena dia bertumbuh cepat banget ya. Ini udah ada juga tunas-tunas baru. Dan di sebelah sini
ada ikan, jadi biar balance ya pengaman. Di rumah ada bunga hidup, ada dogi, dan juga ada ikan gitu. Balance aja gitu di rumah. Terus di sebelah sini ada lukisan, salah, di sini ada rangkaian saklar listriknya teman-teman. Ada banyak di sini. Rumah kita bagus juga ya ini pengamannya. Bisa sekalian dekorasi ya kan rumah. Terus untuk lampunya di sini juga saya suka ya, karena ada lebih kelihatan mewah gitu. Yang lebih mewah dari ini juga ada ya loh pengamannya. Jadi untuk harga sendiri di sini kalau yang udah bagus begini kayak berkristal harganya sekitar 4 jutaan. Dan katanya jauh lebih murah kalau yang ada di Indonesia kan sampai belasan juta ya kalau yang begini ya pengaman. Nah, terus ini di ruang tamu kita pakai dekorasi foto pernikahan kita di sini. Terus ada sofa. Ini sofa juga kayak dulu-dulu ya pengaman, ini desainnya ya, karena ini katanya kulit lebih tahan lama pengaman, lebih mengutamakan kualitas ya kalau bapak saya daripada keindahan. Nah, terus di sini ada kaca, ada wallpapernya kayak ada kaca, dan ada ini beli terpisah ya pengaman untuk yang ini, karena katanya kan tinggal di sini nanti ada saya perempuan, jadi harus ada sentuhan bunga-bunga kata bapak mertua. Dan ini langsung TV kita yang ditempel langsung ke dinding, jadi ini bisa ngaca loh ya pengamannya ini. Dan di sini ada kipas angin, karena kalau cuaca nggak begitu panas saya biasanya pakai kipas angin aja ya pengaman. Tapi beberapa hari ini ya udah 1 bulan ini saya nggak pakai kipas angin karena tidak mampu membendung panasnya cuaca. Jadi kita selalu pasang AC 24 jam ya pengaman. AC-nya di sini kalau di ruang tamu agak besar karena ruangan kita kan lumayan besar ya pengaman. Seperti ini ya. Di sini juga ada meja, sengaja saya taruh bunga yang asli karena yaitu bunga-bunga di sini murah, ya mendingan beli yang asli punya kan daripada beli yang palsu. Yang palsu cuma ini dekorasi pas Imlek saya beli dan tetap dipajang di sini karena indah kan ya kan teman-teman ya. Terus di sini ada pohon Natal. Saya sudah nggak simpan lagi karena lumayan juga dekorasi ya kan di sini, biarpun dekorasi Natalnya udah dicabut ya. Terus di sini ada tempat jemuran baju, dan di sini ada spray yang baru saya jemur kemarin ya pengaman. Terus di sini ada kayak taman bunga kecil saya yang beberapa kali udah mati ya tanaman saya ya pengaman, karena saya masih bingung cara ngurusnya gimana, soalnya setiap musim kan berubah-berubah. Jadi kalau di China itu setiap musim kalian harus pindah tempat tanamannya, tidak boleh terlalu dingin kalau musim semi, musim dingin maksud saya. Terus tidak boleh terlalu panas juga kalau musim panas kayak begini. Sini juga ada, makanya di atas sini udah kosong-kosong ya pengaman karena udah pada mati. Dan di sini adalah pemandangan luarnya ya pengaman ya. Nah, seperti yang saya bilang di video kan sebelumnya, kalau yang apartemen tua ya, sekarang udah diperbaiki kayak yang ada hijau-hijau itu ya pengaman. Kalian bisa lihat kan yang ada hijau itu sementara renovasi loh pengaman. Jadi dia nanti akan dicat baru kayak begini. Dulunya yang bangunan ini udah tua banget, catnya udah terkelupas, sekarang udah baru lagi ya pengaman. Nah, terus ada apartemen yang tinggi sebelah situ yang mahal punya ya pengaman, mahal punya tapi ukurannya tidak begitu besar, tidak seperti yang rumah saya ini kan lumayan besar ya kan ya pengamannya. Next kita ke ruang selanjutnya, yaitu ruang makan. Ini ruang makan juga ada dekorasi foto pernikahan saya yang pakai baju merah-merah semuanya ya pengaman. Terus ini meja makannya taruh di sini. Sebenarnya awalnya dia taruh di tengah, cuman karena cuma 2 orang kan di rumah, jadi saya pikir biar
ruang jalannya lebih besar, saya taruh di sini aja, ya kan. Terus di sini ada kulkas, dan di sini ada tempat pipisnya anjingku ya, karena kalau musim panas kan biasanya kalau pasang AC kamarnya itu ditutup, biasanya mereka pipis di WC di dalam sini, tapi karena pasang AC kamar ditutup, jadi mereka nggak bisa ke WC kan, jadi aku taruh di sini aja, karena kalau di luar kan kalau ada tamu bisa mengganggu ya penghuninya. Nah, dan ini dapur saya yang selalu kalian lihat di video, dan ini masih ada barang-barang yang harus dicuci. Saya belum cuci karena tadi malam kan pulang dari dagang kan udah larut sekali ya teman-teman, jadi biasanya saya cuci di siang hari. Beginilah suasana dari dapur saya, dapur mini ya teman-teman, yang lumayan nyaman lah untuk kita berdua. Di sini juga bisa pasang lampu, jadi pasang lampunya dari luar ya teman-teman sini ya. Tidak lupa juga di ruang tamu ini lampunya bagus punya, cantik. Dan untuk yang kulkas yang besar punya ya teman-teman. Untuk harga kalau di China ini kulkas yang segede ini kayaknya 10 jutaan, 8 jutaan ada deh, karena merek lokal juga kan. Dan menurut saya sudah bagus karena sayuran yang disimpan di dalam tuh nggak layu ya teman-teman, biarpun udah berhari-hari. Kita pasang lampunya ini ya teman-teman. Nah, untuk yang di ruang tamu juga pasang. Terus kita lanjut ke kamarku tercinta. Ini dia kamarku. Jadi rapihinnya seadanya ya penggamannya, dan di sini juga tempat makan dogiku karena saya nggak mau mereka tuh kayak cemot-cemot di luar ya kan, kalau ada tamu kayak puhawise gitu ya teman-teman ya. Terus di sini bed mereka, tempat tidurnya mereka. Terus di sini ada foto pernikahanku, ada pasang AC juga. Ini dia ya teman-teman. Terus di sini ada lemari. Biasanya kalau di China itu lemari udah kayak kesambung gitu ya teman-teman, jadi biar tempatnya lebih ngirit ya teman-teman ya kan, kesambung sama dinding, jadi nggak sama kayak di Indonesia kan bisa renov. Misalnya untuk kali ini bednya di sini terus bisa disorong ke sana lagi ya. Kalau di sini sudah paten ya teman-teman ya untuk bed saya, karena begitulah requestan dari bapak saya ya. Sebenarnya kan bisa beli terpisah ya untuk spring bednya yang begitu ya teman-teman, tapi katanya kalau kayu begini lebih kuat ya. Seperti itulah, kita juga cuma dihadiahkan, jadi kita terima saja ya teman-teman ya. Sini ada meja kecil, saya taruh laptop di sini, dan sama juga di sana karena dia sangat banyak sekali hal-hal yang dia perlu charge, jadi dia butuh yang stop kontaknya yang besar ya teman-teman ya. Oke, dan pemandangan di luar seperti ini. Next kita ke mana ya, ke kamar mandi. Jadi biasanya saya dan Wang Jin pakai kamar mandi ini ya, pasang lampu. By the way, ini juga lampunya bagus ya, pasang semuanya ya. Di sini juga ada lampu kecil, biar kalau ngaca itu kan terang kalau ngaca. Ya, kita buka. Di sini ada tempat mandiku dan handukku. Ya, penyaman di sini tempat simpan, tempat taruh peralatan mandi. Di sini juga ada toilet yang saya sudah request harus ada hal ini. Kalau enggak saya nggak mau ke toilet. Tapi kalau misalnya di luar ya kan penyaman nggak ada yang kayak begini toh untuk ke toilet, jadi saya bawa tisu basah ya teman-teman. Jadi saya senang juga di sini sudah didekorasi sesuai dengan keperluan saya ya. Dan di sini adalah tempat hiasan-hiasan segala pernak-pernik perempuannya, keperluan perempuan. Dimana suami saya hanya butuh ini, cuma ini dia pakai, dan saya
pakai sebanyak ini, tapi tidak bisa mengalahkan wajahnya yang udah bening alami ya teman-teman. Bayangkan dia juga cuma cuci muka pakai sabun batang. Saya sudah pakai berbagai-bagai macam, tapi saya yang langganan jerawat, bukan dia ya teman-teman. Di sini juga bisa simpen barang ya. Ada masker-maskerku di sini dan juga alat-alat. Ya, semuanya di sini 99% adalah barang milik saya, dan barang milik suami itu cuma 3. Cuma ini dan pencukur kumis. Oke, next. Jadi kita ke suami saya sudah pulang ya teman-teman. Kita ke kamar tamu di sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bertamu, saya kasih kalian tidur di sini. Karena tempat ini yang ada bednya saya masih atur sampai sekarang. Kalau di kamar 1 nanti saya kasih aja kalian sebentar ke sana. Sudah jadi tempat simpan barang. Dan ini loh, karena hujan keterlaluan ya, waktu kita di Indonesia dia jadi terkelupas ini ya pengaman, dan belum diperbaiki sampai sekarang tuh ya, karena kita di Indonesia kan nggak ada orang yang lihat rumahnya. Ya ampun, di sini nggak ada AC ya pengaman. Jadi kalau kalian ingin bertamu di musim panas, saya terpaksa hanya akan memberikan kalian kipas angin karena di sini nggak pasang AC. Sini juga ada lampu yang lucu sekali kayak lemon. Tuh. Oke. Dan di sini dekorasinya banyak sekali dengan colok-colokannya pengamannya. Di sini ada foto pernikahanku. Jadi di sini kita kayak ada lorong ya. Kalau kalian masuk, pas masuk dari pintu masuk, langsung disebutkan dengan pemandangan foto saya dan suami yang kayak artis. Asik. Ini dia. Dan kita beralih ke kamar ini yang dulunya jadi kamar mama papaku waktu di China. Tapi sekarang saya sudah alih fungsikan menjadi tempat penyimpanan barang-barangnya teman-teman. Ini juga ada lampu yang bisa dipasang. Jadi biasanya kalau untuk jaket-jaket musim dingin punya saya simpan di sini ya teman-teman. Tuh, lihat di dalam banyak sekali, bahkan sampai penuh ya pengaman, tidak bisa ditaruh lagi. Jadi aku taruh lagi sebagian di kamar yang tadi. Dan di sini ada sepatu-sepatu juga untuk yang musim dingin punya. Nah, ini bednya atau matrasnya, kalau ditaruh di sini nanti bisa tidur, bisa bobo. Anjingku juga sering main di sini sekarang ya pengamannya. Sudah jadi tempat penyimpanan barang, dan di sini juga ada meja. Jadi sebenarnya di sini komplit juga ya pengamannya. Nah, suamiku ini dia baru beli es. Dia baru stok es krim. Jadi biasanya dia sendiri memakannya pengaman, karena saya tidak boleh makan yang dingin-dingin. Dia tangannya udah belang ya pengaman karena kerja. Jadi sekarang dia cuma kerja setengah hari kemudian pulang, karena kita harus jualan malamnya dan dia tidak boleh kena panas terlalu lama, karena dia bisa misalnya pengamannya. Biarpun tempat kerjanya ada AC, tapi orangnya banyak ya pengamannya di pabrik ya. Jadi dia saya suruh pulang saja, karena dia juga kerjanya kan per jam ya pengamannya. Terus per item juga, jadi semakin banyak dia kerja semakin banyak juga duitnya namanya. Dan untuk informasi, suami saya dulu tuh pekerjaannya kan TKA, tenaga kerja asing. Jadi sebelumnya saya selalu bilang dia TKW, padahal TKW itu kan tenaga kerja wanita. Maaf sekali ya suamiku ya. Jadi dia TKA, jadi dia pergi ke berbagai negara. Jadi waktu itu dia collect money-nya atau ceng-cengnya atau penghasilannya besar ya teman-teman waktu itu. Tapi sekarang semenjak nikah sama saya, dia itu udah nggak mau keluar negara lagi, karena
harus jagain saya di sini kan, dia nggak mau saya sendirian. Begitu juga keluarga udah nggak izin dia untuk keluar negeri. Jadi cerita sedikit-dikit ya teman-teman. Sebenarnya dulu dia sama papaku, papa mertua ya, kerja di Beijing. Mereka buka usaha backpacking yang lumayan bagus di tahun dia masih remaja, tahun berapa? Tahun 2015 itu ya teman-teman. Tapi mereka berdua tuh karakternya tidak bisa cocok, mungkin karena Wang Jian itu masih kayak marah gitu kan. Mereka divorce, dia usia masih muda, jadi mereka sering berantem ya teman-teman. Terus bapaknya kasih dia kebebasan untuk apakah mau sama-sama sama bapaknya atau dia mau cari pekerjaan lain. Dan suami saya itu juga cuman nggak lulusan kuliah ya teman-teman, kayaknya dia lulusan SMA. Jadi tapi dia skillnya ada ya teman-teman. Jadi dia di sini tuh kamu kalau misalnya menjadi tenaga kerja keluar itu nggak harus kuliah yang tinggi-tinggi sekali ya teman-teman ya. Kamu ada skill saja dan bersedia ditempatkan di luar negeri itu juga bisa. Jadi dia mengambil jalan untuk menjadi tenaga kerja asing selama beberapa tahun sampai akhirnya dia pindah ke Indonesia dan bertemu dengan saya, dan akhirnya dia menikah dengan saya, menetap di Changi, dan dia harus kerja ya di Changi yang ada. Walaupun penghasilannya tidak sebanyak yang di tenaga kerja asing waktu dia jadi TKA, tapi yang penting kita masih ada waktu sama-sama. Dia waktunya fleksibel ya teman-teman. Di saat saya butuh, misalnya ada kejadian di rumah, misalnya kan saya kan baru juga di sini, dia bisa pulang teman-teman, tidak terikat juga. Dan sekarang sudah semakin membaik, apalagi di sini kan bisa jual-jualan, jadi bisa menambah penghasilan sendiri di sisi lain ya teman-teman. Selain kerja juga dia jualan malamnya, jadi oke lah kita kehidupan di sini menurut saya. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja video untuk kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa dengar dengan jelas suara saya dan hasil gambarnya tidak kabur ya, jelas ya teman-teman ya. Dan terima kasih karena kalian masih setia melihat video-video saya. Mari tetap dukung channel saya dengan cara like, komen di bawah, share, dan subscribe. Terus kita ketemu lagi di video selanjutnya. Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Zaijian.